Hai, nama saya Rina. Saya seorang mahasiswi jurusan hukum di Universitas Indonesia. Saya mempunyai hobi memasak, membaca buku, dan juga bersepeda setiap harinya. Indahnya, hari ini, suasana taman yang sangat menyejukkan hatiku, membuat hidupku terasa begitu indah. Kupu-kupu yang berterbangan ke sana kemari, seakan-akan mereka sedang menari gembira, membuat taman ini menjadi semakin indah. Sepertinya kupu-kupu itu tidak pernah merasakan sedih dalam hidupnya. Betapa bahagianya kupu-kupu itu. Mereka terbang dengan sangat gembira. Oh, andaikan aku juga bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Tapi sayangnya aku tidak bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Aku hanya bisa naik sepeda bila aku ingin pergi ke taman yang indah ini. Pertama kali kita buka aplikasi Chrome kita, dan di kolom pencarian kita ketik Bing Image. Lalu kita pilih saja yang paling atas. Jika belum punya akun, silahkan buat akun terlebih dahulu. Sekarang di kolom prompt deskripsi kita deskripsikan karakter seperti apa yang ingin kita buat. Di sini kami ketikkan seorang wanita cantik yang memakai baju kasual berambut hitam panjang dengan tangan merenggang ke samping, dengan tubuh full body. Dan tidak lupa untuk mengetikkan front side view, right side view, left side view, dan back side view. Jika sudah, sekarang kita klik buat. Lalu kita tunggu saja sampai proses generate gambarnya hingga selesai. Proses generate gambarnya tergantung koin kita dan seberapa sibuk server Bing Image-nya. Sekarang kita scroll ke bawah untuk melihat hasil generate kita. Dan inilah hasilnya. Kita pilih saja gambar yang sesuai keinginan kita dan pilih yang ada tampak kiri, kanan, depan, dan belakang. Jika hasilnya tidak sesuai keinginan kita, maka kita generate saja kembali. Sekarang kita ke langkah selanjutnya. Kita akan memotong gambar foto agar menjadi beberapa bagian potongan. 2. Crop gambar foto menjadi beberapa bagian. Buka aplikasi Play Store kalian. Lalu di kolom pencarian ketik Pixelab. Silahkan install aplikasi Pixelab-nya lalu kita buka aplikasinya. Kita hapus dulu saja teks yang ada. Kita klik teksnya dan lalu kita klik tong sampah yang ada di atas. Jika sudah, lalu kita klik titik 3 yang ada di kanan pojok atas. Lalu klik Use Image from Gallery. Lalu kita pilih gambar foto model yang ingin kita crop. Lalu klik konfirmasi. Lalu kita klik kotak 2 yang ada di bawah. Lalu kita klik crop. Jika sudah, sekarang kita crop saja gambar ceweknya. Pertama kali kita crop saja seperti ini. Tujuannya agar kita mendapatkan satu gambar cewek saja. Jika sudah, lalu kita klik konfirmasi. Sekarang kita save dengan cara klik ikon disket yang ada di atas. Lalu klik Save as Image. Lalu di Dimension kami pilih Ultra. Lalu kita klik Save to Gallery. Untuk kembalikan gambar foto ke semula, kita klik saja ikon undo yang ada di atas. Lalu kita klik crop lagi. Lalu kita crop juga ke gambar cewek yang kedua. Lalu kita klik konfirmasi. Lalu kita save kembali hasil cropnya. Setelah tersimpan, lalu kita klik undo lagi agar gambar kembali ke semula. Lakukan hal yang sama pada gambar foto cewek lainnya. Sekarang kita sudah ada 4 gambar foto cewek seluruh badan dari berbagai sisi. Kita masih membutuhkan 6 buah lagi. Sekarang kita klik crop kembali. Kita akan crop untuk membuat bagian zoom-nya.
Kita crop saja bagian wajah dan sedikit bagian badan dekat bahu seperti yang kami lakukan. Dan jangan lupa untuk save hasil crop gambar fotonya. Lakukan hal yang sama pada gambar foto cewek lainnya. Sekarang kita sudah punya 8 gambar pose cewek, yang itu artinya kita masih kurang 2 buah lagi. Untuk mendapatkan pose yang berbeda sekarang kita buka saja Play Store kita kembali. Di kolom pencarian Play Store kita ketik Flip Image. Inilah penampakan aplikasi Flip Image-nya, silahkan install lalu kita buka. Sekarang kita ketuk Select Image to Flip. Lalu kita klik folder Pixelab dan pilih gambar foto yang ingin kita flip. Jika muncul iklan, kita tutup saja iklannya. Sekarang kita klik flip horizontal. Sekarang pose gambar foto si cewek telah berubah. Jika sudah, lalu kita save flip image-nya dengan cara klik ikon disket yang ada di pojok kanan atas. Lakukan hal yang sama pada gambar foto yang lainnya, sehingga kita bisa membuat minimal 10 buah gambar foto untuk membuat aktor-aktris kita. Sekarang kita copy hasil flip image dan crop image ke satu folder yang sama. Perhatikan teks di atas adalah tempat di mana hasil flip dan crop image tersimpan. Jika sudah terkumpul minimal 10 buah gambar fotonya, sekarang kita pergi ke langkah berikutnya. 3. Membuat aktor karakter animasi kita. Buka aplikasi Chrome kita. Dan di kolom pencarian Chrome kita ketik artflow.ai. Jika belum punya akun, silahkan daftar untuk membuat akun kita dengan mengklik mendaftar yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita scroll ke bawah. Lalu kita klik masuk dengan Google. Lalu kita pilih akun Google yang ingin kita pakai untuk login. Lalu ikuti saja langkah-langkah berikutnya. Dan inilah penampakan setelah kita masuk ke akun kita. Sekarang kita klik ikon orang yang ada di sebelah samping kanan atas. Untuk yang memakai Android atau ponsel, maka sekarang layar ponsel kita harus kita putar ke layar portrait. Untuk membuat aktor-aktris kita, sekarang kita klik gambar orang. Kita tunggu sampai ada kotak pop-up yang muncul. Lalu sekarang kita pilih gender karakter yang ingin kita buat. Di sini kami memilih female atau wanita, dan untuk usia kami pilih dewasa. Jika sudah, sekarang kita beri nama aktor-aktris karakter kita. Jika sudah kita beri nama aktor-aktris kita, sekarang kita klik ikon di bawah untuk mengupload gambar foto yang telah kita satukan ke satu folder tadi. Pilih folder di mana kita simpan gambar fotonya. Kami telah satukan di folder dokumen Pixelab, jadi kami klik folder Pixelab. Lalu kita tunggu proses upload gambar fotonya hingga selesai. Jika tulisan upload gambar minimal 10 sudah berwarna biru seperti ini, maka kita klik saja unggah setidaknya 10 gambar tersebut. Kalau kita memakai Chrome Android kita akan mengalami hal seperti ini. Setelah kita klik, maka layar ponsel akan berubah blank seperti ini. Kita refresh, lalu kita ulangi lagi. Lalu kita klik lagi ikon orang pembangun karakter kembali. Lalu kita klik buat aktor AI Anda kembali. Jika kita bisa masuk ke sini itu artinya kita belum berhasil. Kita pilih lagi gender dan usia lalu beri nama, tunggu proses upload gambarnya hingga selesai. Perlu diingat kita tidak perlu upload gambar lagi. Dan lalu klik lagi unggah minimal 10 gambar. Kita ulangi sampai tulisan unggah minimal 10 gambar berubah menjadi start training atau sampai kita tidak bisa proses ke sini lagi.
Pilih gender, usia, dan beri nama aktor kita kembali. Jangan upload gambar lagi, kita tunggu saja proses upload gambarnya. Sekarang tulisannya sudah berubah menjadi mulai pelatihan. Sekarang kita klik saja tulisan mulai pelatihan. Maka layar akan berubah seperti ini. Sekarang kita tes berhasil atau tidaknya dengan cara klik buat aktor AI Anda. Jika muncul kotak seperti ini, itu tandanya kita telah berhasil membuat aktor AI kita. Sekarang kita tunggu saja hingga muncul aktor AI kita di samping buat aktor AI Anda. Ini membutuhkan waktu proses yang sedikit lama. Jika belum muncul juga, coba kita refresh. Atau kita tinggalkan dulu, nanti kita kembali lagi ke sini. Few moments later. Sekarang karakter yang kita kostum sudah selesai. Sekarang kita akan membuat gambar untuk scene yang akan kita buat dari kostum karakter yang telah kita buat tadi. Sekarang kita klik gambar karakternya. Lalu kita klik buat gambar atau create image. Dan kita akan dibawa ke bagian pembuatan image-nya. Kita bisa atur rasio dari gambar yang akan kita buat. Kita bisa pilih rasio 1:1, 2:3, atau 3:2. Di bagian kolom perintah ada tulisan Dynamic Portrait of Ed Mustika, jangan kita hapus, karena itu berfungsi untuk menjaga karakter kita agar tetap konsisten, tidak melenceng terlalu jauh. Untuk menambah perintah, kita ketik saja setelah teks yang ada di atas. Di sini kami akan tambahkan perintah secara detail untuk menjelaskan karakter kami yang telah kami simpan di note. Kami tambahkan perintah memakai baju biru dan celana jeans. Rambut terurai, rambut panjang berwarna merah, senyum yang menawan. Kita sebaiknya menuliskan karakter kita secara detail, agar warna rambutnya, panjang rambutnya dan warna bajunya tidak berubah. Warna rambut dan panjangnya itu sangatlah penting. Kami akan memasukkan perintah di atas, setiap kali kami ingin membuat gambar dari karakter kami. Setelah kami tambahkan perintah di atas, lalu di akhir setelah tanda koma kami tambahkan deskripsi scene yang akan kami buat. Sebagai contoh kami ketik di taman. Yang tentunya kami ketik dalam bahasa Inggris. Jika sudah, sekarang kita nyalakan negatif promptnya. Itu semua terserah kita masing-masing. Kita bisa ketikkan hal yang tidak kita inginkan, misalnya gambar yang blur, gambar yang buruk, rambut pendek dan sebagainya. Jika sudah, di bagian modus direktor bisa kita nyalakan. Bagian modus direktor berfungsi untuk merubah ukuran dari karakter kita, apakah ingin kita perkecil perbesar sesuai keinginan kita. Kita bisa perbesar perkecil ukurannya dengan menggeser kursor yang ada di bawah. Jika kita ingin merubah posisi karakter kita klik tahan sambil kita geser karakter di atas jika kita ingin memindahkan posisi karakternya. Kita juga dapat merubah posisi karakter kita untuk menghadap ke arah mana. Kita klik saja ikon panah yang melingkar yang ada di kiri bawah, jika kita ingin merubah posisi karakter kita mau menghadap ke arah mana. Lalu kita pilih posisi ke arah mana yang kita inginkan dengan cara klik gambar karakter yang ada di bawah. Di sini tersedia 5 posisi arah karakter yang bisa kita pilih. Untuk zoom seperti sebelumnya kita klik yang ada di tengah. Yang ada di bawah ini berfungsi untuk zoom in zoom out dan merubah posisi arah karakter kita. Jika sudah, sekarang kita tambahkan style. Untuk menambahkan style kita klik saja add style atau tambah gaya. Di sini tersedia berbagai style yang bisa kita pilih. Kami akan menambahkan style anime 3 dimensi terlebih dahulu.
Lalu kami tambahkan juga style kartun 3 dimensi. Jika sudah, sekarang kita coba generate gambarnya. Untuk generate gambarnya, kita klik saja hasilkan V2 yang berwarna biru. Lalu kita tunggu saja proses generate gambarnya sampai selesai. Dan inilah hasil generate gambar yang barusan kami buat. Jika ingin mendownload gambarnya, maka kita klik saja gambarnya. Lalu pilih gambar, dan lalu klik tahan gambar paling atas, lalu klik download gambar atau salin gambar. Lakukan hal yang sama pada gambar yang lainnya. Jika ingin membuat gambar lagi, maka kita klik saja ikon orang atau pembangun karakter kembali. Lalu klik gambar karakter dan lalu klik buat gambar atau create image. Di kolom prompt, lagi-lagi sesudah add mustika nama karakter kami paste kalimat yang menjelaskan karakter kami seperti sebelumnya, seperti memakai kemeja biru dan jeans, rambut terurai, rambut panjang berwarna merah dan senyum menawan. Dan sesudah kalimat yang menjelaskan karakter kami, lalu kami paste lagi penjelasan scene yang ingin kami buat. Di sini kami jelaskan scene duduk di belakang meja makan, melihat makanan di piring, memegang sendok. Kita harus jelaskan sedetil mungkin agar sesuai dengan yang kita inginkan. Dan untuk bagian modus direktur tidak kami nyalakan. Jangan pernah nyalakan modus direktur kalau kita ingin generate gambar yang karakternya sedang duduk. Karena kalau kita nyalakan modus direkturnya, maka hasil generate gambar karakter kita tetap akan berdiri, karakternya tidak akan duduk seperti yang kita inginkan. Modus karakter ini hanya cocok untuk karakter berjalan, berdiri, naik sepeda bukan untuk posisi karakter yang sedang duduk. Jika sudah, lalu kita aktifkan negatif promptnya. Lalu isi negatif prompt yang kita inginkan. Lalu klik tambah gaya atau add style. Kami akan memilih dua gaya yang sama seperti yang sebelumnya. Jika sudah, lalu kita generate gambarnya dengan cara klik hasilkan V2 yang ada di bawah. Sekarang kita tunggu proses generate-nya sampai selesai. Dan inilah hasil generate gambar karakter yang sedang makan. Jika semua gambar scene-nya sudah kita buat semua, kita langsung lanjutkan ke proses selanjutnya. Sekarang kita buat video animasinya dan dubbing suara video animasinya. Sekarang kita klik ikon kamera atau studio video yang ada di samping kiri. Lalu kita klik saja ikon kamera atau klik buat video pertama bagi yang belum buat video. Untuk yang memakai Chrome Android jika terdapat pesan error seperti ini, maka kita klik saja melanjutkan yang berwarna biru, lalu tunggu saja proses loadingnya. Jika proses loadingnya sudah selesai, lalu kita cari gambar yang ingin kita jadikan scene-nya. Jika gambar tidak ditemukan maka kita klik saja muat lebih banyak. Pastikan kita ada di scene pertama, lalu kita klik gambar yang kita pakai untuk di scene pertama. Jika kita ingin menambah scene yang baru lagi, maka kita klik saja tanda tambah yang ada di atas, lalu kita tunggu prosesnya. Pastikan kita ada di scene kedua, lalu kita klik pilih gambar untuk scene yang kedua. Lakukan hal yang sama untuk scene-scene selanjutnya. Jika semua scene sudah kita atur, selanjutnya kita klik dialog yang ada di samping kanan atas. Jika sudah diklik, lalu kita tunggu saja proses loadingnya. Jika sudah seperti ini, sekarang kita klik mikrofon yang ada di tengah gambar scene-nya. Jika sudah diklik mikrofonnya, lalu kita tunggu saja proses loadingnya sampai warna mikrofonnya berwarna biru. Jika kita ingin karakter kita bisa berbicara,
Kita harus pastikan mikrofon di setiap scene harus menyala berwarna biru seperti ini, jika tidak maka karakter kita tidak akan mengerakkan mulutnya. Dan pastikan selalu kita ada di menu dialog, karena suka berubah kalau kita memakai Chrome Android. Jika berubah, kita klik saja lagi dialog. Di sebelah kiri adalah voice over yang bisa kita pakai. Untuk voice over bahasa Indonesia, kita klik English, lalu ketik saja Indonesia di kolom pencarian bahasanya. Lalu klik Indonesia. Di sini ada dua voice over bahasa Indonesia yaitu Gadis dan Ardi saja yang gratis. Jika ingin memakai text to speech, maka kita klik pilih saja voice over-nya, dan pastikan setelah dipilih ada tulisan ditambahkan di voice over yang kita pilih. Dan juga ketik kalimat yang akan dijadikan suara voice over untuk karakter kita. Jika kita ingin masukkan suara kita sebagai voice over karakter kita, maka kita klik saja uploads. Lalu kita klik telusuri. Lalu kita klik file manager kita. Lalu kita pilih suara kita yang sudah kita rekam sebelumnya yang ingin dijadikan voice over untuk karakter kita. Lalu tunggu proses upload hingga selesai. Lalu kita klik audio yang kita upload. Setelah kita klik audio kita, pastikan ada tulisan ditambahkan di audio yang kita pilih atau yang kita klik. Jika sudah, sekarang kita klik efek. Di sini tersedia berbagai efek yang dapat kita pilih. Seperti efek zoom in, zoom out, left right, right left dan no movement. Silahkan pilih sesuai yang kalian inginkan. Jika sudah, sekarang kita ekspor video animasinya. Sekarang klik export and animate yang ada di sebelah atas kanan. Beri nama dan lalu klik export video. Video yang kita buat akan tersimpan di studio video, My Video. Cukup sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sekian terima kasih.